Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Mazmur 57 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Sedih hati Daud tertekan. Hati Daud ketakutan. Dia dikejar-kejar oleh Saul sementara dia tidak melakukan kesalahan. Dia dikejar, dia akan diambil nyawanya. Dia dikejar untuk dihentikan kehidupannya. Lalu ketika dia lari ke gua, hatinya berseru-seru kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Jiwanya Daud ini berlindung kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan ketika dia dalam ketakutan. Dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Artinya dalam naungan sayap Tuhan, dalam naungan Tuhan, jiwanya berlindung sampai lewat, sampai berlalu penghancuran itu. Daud tahu bahwa Tuhanlah pribadi yang bisa diandalkan, manusia tidak bisa diandalkan. Sehingga ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dengan prajuritnya, dia berlari kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Artinya, Daud percaya bahwa Tuhan bisa menyelesaikan. Dia datang kepada Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan, kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Menarik. Daud dalam ketakutan, dalam tekanan, dalam batas hidup dan mati, dia berlari, dia berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia percaya Tuhan sanggup menyelesaikannya. Berikutnya, dia berseru untuk dikirimkan utusan dari surga menyelamatkan dia. Dan dikatakan kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Dia percaya perlindungannya, dia percaya Tuhan bisa menyelesaikannya, dia percaya Tuhan mengirim kasih setia dan kebenarannya. Daud merindukan Tuhan, karena tahu Tuhan bisa memberikan perlindungan, menyelesaikan, dan mengirim kasih setia dan kebenarannya. Bahkan Daud menggambarkan dengan begitu dramatis akan apa yang dia alami. Dikatakan di ayat berikutnya, aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Daud menggambarkan dirinya di tengah-tengah singa yang suka menerkam. Saudara tahu kalau singa menerkam, apa yang terjadi? Dengan taringnya dia akan menerkam, dia akan mencabik dagingnya. Mungkin pertama lehernya, tangannya, kepalanya, mukanya. Dan dia katakan, aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Daud ingin menggambarkan kondisi hatinya begitu mengerikan. Di antara hidup dan mati, di antara begitu banyak ancaman. Tapi yang menarik, ayat berikutnya dikatakan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Perhatikan, ketika dalam keadaan terdesak, dia mencari Tuhan. Dia dalam ketakutan, dia mengatakan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi.
Dia ingin Tuhan meninggikan dirinya mengatasi langit. Dia ingin melihat kemuliaan Tuhan mengatasi bumi. Lalu dia berseru berikutnya, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Sudah perhatikan apa yang dilakukan Daud. Dalam keadaan tertekan dia datang kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan melindungi dia, Tuhan menyelesaikannya, Tuhan memberikan kasih setia dan kebenarannya. Berikutnya, dia tinggikan Tuhan, dia sembah Tuhan. Dikatakan hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Lalu dia katakan kepada jiwanya, bangunlah hai jiwaku, bangunlah. Kemudian dia bersyukur karena kasih setia Tuhan. Di dalam gua, Daud memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia mau mengatakan bahwa Tuhanlah yang bisa melindungi dia dari segala malapetaka. Dan dia tetap memuji Tuhan, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap memuji Tuhan. Dia biarkan Tuhan yang besar itu menaungi dia, menaungi dia. Dia tidak biarkan ketakutannya menaungi dia. Dia tidak biarkan sesuatu yang mengancam hidupnya terus mengancam hidupnya. Dia mau bermazmur, dia mau bermazmur. Saudara, mari belajar dari Daud. Apa yang dia alami, apa yang dia putuskan. Dan kemudian Daud mengharapkan Tuhan, Daud mengandalkan Tuhan. Dan Daud menang. Dia tidak jadi mati, dia tidak jadi dibunuh. Hatinya dijagai oleh takut akan Tuhan. Dan marilah semua kita, saya dan saudara, jangan biarkan ketakutan menghancurkan kita. Jangan biarkan kekhawatiran menghancurkan kita. Jangan biarkan perkataan negatif menghancurkan kita. Mari di tengah-tengah segala sesuatu yang membuat kita ada dalam batas hidup dan mati, mari datang kepada Tuhan. Mari berlindung dalam naungan sayapnya. Mari percaya dia bisa menyelesaikannya. Mari percaya Tuhan yang menjamin. Mari percaya Tuhan mengirimkan kasih setia dan kebenarannya kepada kita. Mari belajar dari Daud. Mazmur 57 ayat 1 sampai ayat 12. Mari belajar. Biar Tuhan ditinggikan dalam hidup kita. Kita merdeka, kita menang. Kita memuji Tuhan, kita bermazmur, dan biar Tuhan ditinggikan. Keluar dari gua, Daud punya kepercayaan diri kepada Tuhan yang lebih. Dan biar kita alami juga. Keluar dari waktu doa kita, dari ruang doa kita. Maka yang ada dalam hati kita dan pikiran kita adalah tambah yakin, tambah percaya. Tuhan melindungi kita. Tuhan menjamin masa depan kita. Tuhanlah yang menentukan hidup mati kita. Dan hidup mati kita adalah kasih setia dan kebenarannya. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan. Pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan.
Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.